Selamat malam pemirsa, pernahkah Anda membayangkan seseorang yang sudah meninggal dunia tapi berstatus sebagai tersangka? Ternyata ini dialami oleh seorang mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Hasya Atalah yang kejadiannya ia mengalami kecelakaan pada tanggal 6 Oktober 2022 dan sekarang viral karena ditetapkan polisi menjadi tersangka meskipun sudah SP3 ya Maria ya. Dan belum lagi kalau kita lihat kasus yang terjadi di wilayah Cianjur atas nama Selfie yang kemudian juga tertabrak. Dugaannya iring-iringan mobil kepolisian yang saat ini juga masih diusut. Memang banyak kejanggalan dari dua kasus ini yang bahkan juga menyeret marwah atau citra dari kepolisian. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami di Meja Catatan Demokrasi. Tapi sebelumnya kita berikan dan kita dengar dulu semangat dari para mahasiswa yang sudah hadir dari Universitas Bung Karno. Gak mau kalah nih. Sama-sama alma maternya warna merah marun. Dari Universitas Bakri mana suaranya? Dari UBK mana suaranya? Mana suaranya? Sudah karena dia perlu biar nggak mau kalah ya. Akhirnya tepuk tangan semua karena ini juga melibatkan mahasiswa teman-teman. Ada satunya mahasiswa UI, yang satunya berasal dari Cianjur. Kami nanti berharap teman-teman di sini bisa menyimak penjelasan narasumber yang sangat memiliki kompatibel dan juga kapasitas yang luar biasa untuk menjelaskan kasus ini. Langsung saja kalau begitu kami perkenalkan satu persatu sudah hadir di Meja Catatan Demokrasi. Ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah ada Bang Jansen Panjaitan, praktisi hukum. Terima kasih Bang, sudah hadir. Selamat malam. Dan juga sudah hadir pula ada Bang Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Kami juga menghadirkan ini kuasa hukum dari pihak yang sejauh ini masih dugaan yang menindak Hasya, yakni atas nama Bang Kitson Sianturi. Selamat malam Bang Kitson, bisa cek audionya Bang Kitson? Kami menyebutnya di sini kuasa hukum pelaku pelindas Hasya Atalah, Bang Kitson ya. Sudah nyala Bang mic-nya? Halo, udah. Baik, terima kasih Bang Kitson. Tadinya kami juga mengharapkan orang tua ini hadir Bang dari pihak Hasya. Tapi sepertinya tadi sore kami mendapat konfirmasi orang tuanya ada agenda lain dan tidak bisa hadir di Catatan Demokrasi. Kemudian kami juga menghadirkan ada Bang Edi Hasibuan, Direktur Lemkapi. Selamat malam Bang Edi Hasibuan. Ya. Baik. Kita mau langsung dengar suara dari Indonesia Police Watch bagaimana pandangannya mengenai kasus ini. Apakah memang betul seseorang yang sudah meninggal dunia ditetapkan menjadi tersangka karena lagi-lagi ini berurusan sama polisi. Anda merasa janggal Pak Sugeng? Potensi seorang yang meninggal ditetapkan tersangka bisa saja ya. Tetapi dalam kasus Hasya ini terjadi double victim. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia sudah mati kemudian dikenakan status tersangka. Kalau kita perhatikan ini ada dua laporan polisi ini ya. Laporan tanggal 7 Oktober tipe A ya. Kemudian laporan 17 Oktober laporan orang tuanya. Yang nggak jelas nih penyidikannya ujungnya sudah di mana. Polisi mendahulukan laporan tipe A. Tipe A yang tanggal 7 Oktober yang berujung kepada double victim si almarhum Hasya ditetapkan tersangka dan dihentikan. Nah, di sini ada kepastian satu proses mengejar kepastian hukum yang ujungnya untuk memberikan rasa aman buat terduga pelanggar ya, Purnawirawan E itu ya, AKBP E ya. Tetapi mengabaikan rasa keadilan. Tidakkah ada cara lain yang bisa ditempuh? Nah, kemudian laporan 17 Oktober ini yang tidak jelas. Saya mendapatkan informasi dari kuasa hukum korban, laporan 17 Oktober ini tidak jelas, ya. Artinya kalau misalnya tim pencari fakta kemudian bekerja, tim pencari fakta saya rasa tidak bertindak sebagai penyelidik atau penyidik, tetapi akan memeriksa SOP yang dikerjakan oleh penyidik di dalam perkara ini. Karena sebelum sudah ada laporan. Pak Sugeng boleh kita tarik mundur sedikit karena mungkin banyak pemirsa yang bertanya. Sebenarnya kronologinya seperti apa sih? Karena sekarang yang muncul itu ada dua versi kronologi. Betul, Pak Sugeng. Berbeda. Kalau dua versi kronologi dikerucutkan pada dua laporan polisi itu saja. Kalau laporan polisi pertama 7 Oktober yang dibuat polisi dan dinilai berpihak kepada purnawirawan polisi, itu ada kronologisnya yang menempatkan Hasya melakukan kelalaian jatuh pada jalur lintasan yang di sebelahnya. Kalau yang 17 Oktober tidak jelas nih ya. Apakah ada kelalaian Hasya, tetapi harus diingat
harus dilihat visum et repertumnya, ya. Hasha ini meninggal terbentur aspal atau dia terlindas oleh kendaraan yang melanggar dia. Kalau dalam konteks hukum pidana kausalitas, ya kausalitas nih, matinya Hasha kan kalau visum et repertumnya menyatakan karena dilindas, ya apakah sebab dilindas, maka harus ada pemeriksaan pertanggungjawaban pidana. Apakah itu nanti disebandingkan dengan dia jatuh pada posisi jalur lawan, ya, kemudian kecepatan mobil katanya 30 km per jam, yang menurut saya itu kecepatan rendah, ya, yang bisa dikendalikan mestinya. Seharusnya tidak sefatal ini. Tidak, ya, dalam kecepatan rendah, ya, benturan segala macam, tapi itu ahlinya lah, ya. Tapi kan kita juga mengendarai mobil, ya, kalau kecepatan rendah. Jadi seperti ini harus dilihat nih, apakah ada pertanggungjawaban yang bisa dimintakan kepada pelaku dengan teori kausalitas tadi? Apakah kondisio sine qua non, ya, atau adekuat? Faktor yang paling dominan mana atau semua faktor? Ini kan ada teori hukumnya. Kalau dikembalikan kepada pengaduan tanggal 7, sudah dilabelkan tuh Hasha salah dan dia pelakunya. Ini yang menyerang rasa keadilan masyarakat. Apakah tidak ada cara lain mempertemukan segala macam? Kita tidak tahu prosesnya seperti apa, ya. Oleh karena itu tim pencari fakta saya pikir harus akuntabel, kemudian transparan, imparsial untuk memeriksa ini dan memberikan rekomendasi jangan sampai Hasha menjadi korban untuk ketiga kalinya. Dengan rekomendasi dari tim pencari fakta. Ya, karena juga pihak keluarga dari Hasha kan juga merasa penetapan tersangka terhadap anaknya ini kemudian menyakiti perasaan orang tua. Dan apakah tadi pertanyaan dari Pak Sugeng tidak ada cara lain? Pak Benny Mamoto, kalau kami lihat Kompolnas juga sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian yang menangani hal ini. Apa yang bisa dibagikan kepada kami? Yang pertama, ketika kasus ini setelah kejadian dan mulai ramai di media, kami sudah menyampaikan pesan, hati-hati, masalah ini sensitif karena pihak lain itu adalah pensiunan polisi. Jangan nanti dianggap berpihak atau membela pensiunan polisi. Kami ikuti berjalan, kami agak kaget ketika rilis tersangka SP3. Kemudian mahasiswa ini menjadi tersangka. Setelah itu kami minta Dirlantas Polda Metro untuk gelar perkara di Kompolnas. Mereka menyampaikan kronologis proses penyidikannya, kemudian pembuktiannya. Ada 12 saksi yang sudah dipanggil, salah satu adalah pakar pidana. Pakar pidana inilah yang menjelaskan bahwa kepada pengemudi Pajero tidak memenuhi unsur. Kepada almarhum memenuhi unsur. Ini dari keterangan polisi, pakar pidana. Nah, dengan dasar itulah rupanya polisi kemudian mengambil langkah demi kepastian hukum, kemudian mengambil keputusan SP3, mengirimkan SP2HP kepada keluarga dengan dilampiri SP3-nya. Ya. Pak Benny, mohon maaf saya potong Pak Benny sebelum kita lanjut. Tadi di awal Pak Benny sampaikan pada saat rilis SP3 dan penetapan tersangka kepada Hasha, Kompolnas kaget. Anda kaget. Apa yang buat Anda kaget? Apakah hal ini tidak biasa dilakukan? Kagetnya begini, kenapa kemudian ribut? Biasanya kelemahannya adalah di komunikasi. Ketika keluarga hanya dikirimi surat SP2HP dengan lampiran SP3-nya, tanpa penjelasan langsung, pasti muncul masalah. Berbeda ketika penyidik datang langsung menjelaskan atau mengundang pihak keluarga dan pengacaranya ke kantor, dipaparkan ini temuan hasil penyidikan, menurut ahli begini, demi kepastian hukum kami ambil keputusan begini, ada keberatan atau ada masalah dan sebagainya. Artinya ada ruang komunikasi yang dibangun sehingga pihak keluarga ini kan perlu empati dengan pihak keluarga. Sehingga pihak keluarga ini nanti bisa tahu persis reaksinya tidak akan sekeras
kalau seperti ini. Ya, ruang Baik. komunikasi itu dibutuhkan di sana Iya. ya. Pak Bang Beni, boleh Kitson. kita uraikan supaya makin terang benderang ini dari Bang Kitson sebagai kuasa hukum dari pihak pelaku yang menindas ini. Apakah betul di awal dari pihak pelaku ini kabarnya sempat menantang balik pihak keluarga? Saya ini yang menabrak. Tapi kenapa tidak Itu yang dibawa dengan ramai. ambulan? Kenapa tidak bertanggung jawab pada tanggal 6 Oktober ketika kejadian itu berlangsung, Bang Kitson? Oke, makasih Bang Andron. Dalam hal ini keterangan dari klien kami terkait dengan pernyataan bahwa menantang itu nggak ada pernah keluar dari mulut dari klien kami. Dan di sini saya jelaskan bahwa dalam kejadian tersebut klien kami ini sudah mengupayakan yang terbaik, dalam hal ini membawa korban ini ke rumah sakit dengan ambulans. Karena klien kami ini juga belum pernah mengalami hal yang semacam ini kan gitu. Karena untuk hal ini kan selalu pihak keluarga korban selalu mempersalahkan daripada klien kami. Tapi di sini yang saya mau sampaikan, ada juga yang tidak terpenuhi oleh korban dalam hal mengendarai suatu kendaraan. Dia tidak menggunakan helm. Itu yang mungkin mengakibatkan benturan di kepalanya sehingga menimbulkan kematian. Itu aja yang saya Tapi bisa. kan dalam pasal yang dikenakan adalah kelalaian. Karena pengendara ini, Hasya ini dianggap tiba-tiba ngeri mendadak karena di depannya ada kendaraan juga yang berhenti. Hasya terpental ke jalur yang berbeda, kemudian mobil AKBP ini, Purnawirawan ini kemudian melindas Hasya secara spontan. Yang betul yang mana Pak Kitson? Yang betul ya seperti yang tadi yang dikatakan Bang Arlon bahwa pada saat kejadian itu dia mengendarai kendaraan lalu menghindar daripada genangan air yang ada lubang, kemudian dia terjatuh dan pada saat itu yang arah berlawanan kendaraan klien kami Pak Eko langsung seketika itu menghindar tapi tidak dapat sepenuhnya untuk menghindar, ternyata sudah ada korban di bawah mobil tersebut. Ya. Setelah itu karena klien kami melihat bahwa ada orang di dalam, dia berhenti mengerem dan langsung mengambil tindakan masuk kolong itu menarik dia, lalu mengupayakan ke pihak masyarakat untuk mengupayakan pertolongan. Karena pada situasi yang saat itu sungguh cepat terjadi gitu. Jadi di Tidak saat sempat terbersit, ada inisiatif untuk kemudian langsung membawa menggunakan mobil? nah, itu nggak ada karena memang pada saat itu sungguh cepat terjadi kejadian itu sehingga berpikirnya bagaimana untuk menolong dia untuk cepat menghubungi ambulans. Sebentar, ini sedikit berbeda versi dengan yang beredar di media sosial, di berita-berita di online, karena yang menolong Hasya dijelaskan di situ kalau pihak keluarga bukan dari, kalau penjelasan pihak keluarga Hasya bukan dari Purnawirawan tersebut, tapi dari temannya Hasya. Kan Yang dalam mana hal ini, ini Bang? kan perlu diketahui bahwa orang tua korban kan tidak berada di TKP, kan itu harus perlu diketahui, ya kan klien kami berada di TKP tersebut, ya kan. Jadi bagaimana kita bisa mau mendengar keterangan dari orang tuanya, kan itu. Pernyataan beberapa saksi termasuk juga teman dari Hasya sendiri yang berada di lokasi pada saat itu. Kalau keterangan dari temannya Asia itu hanya yang sebatas saya tahu dengan acara pemeriksaan di unit laka dengan BAP itu yang cuman hanya menyatakan bahwa korban itu sebelum kecelakaan itu menghindar genangan air lalu jatuh jatuh ke seberang jalan lalu terlindas, itu aja. Baik. Untuk Sejauh- pertolongannya itu saya belum mendapat keterangan. Ya, sejauh ini sudah adakah komunikasi antara klien Anda bersama dengan keluarga Hasya? Upaya-upaya yang kita lakukan sudah, cuman sampai sekarang pun tidak dapat titik temu karena ada satu hal yang tidak bisa klien kami atau kita sebagai kuasa hukum memenuhi. Yang lain kita memenuhi karena pihak keluarga meminta kami untuk datang ke klien kami untuk datang untuk berziarah, klien kami melakukan itu. Dan kami sudah, bahkan saya sebagai kuasa hukum sudah datang ketemu Yang tidak sama bisa pihak. dilakukan apa, Pak? Ada permintaan yang dia sampaikan. Oke, kalau soal proses mediasi yang juga dibumbui ada nada ancaman, intimidasi, itu betul tidak Betul Pak kan? Kitson? Itu nggak pernah ada terucap dan itu tidak benar. Itu bumbu-bumbu aja untuk meramaikan atau memanas-manasin aja. Tapi Kalau itu tidak ada. memanaskan tapi ini taruhannya nyawa Pak.
ini kan masih jadi kontroversial karena yang melibatkan lagi Pak Benny Mamoto ya. Antara polisi dan juga korban mahasiswa ini kan saat ini ya masih simpang siur mana yang benar. Mungkin Bang Johnson ingin komentar terlebih dahulu. Saya kira kita langsung pada persoalannya saja ya. Ini kasus lalu lintas ini kan sebenarnya kasus yang selalu membuat posisi polisi disorot dan buruk di mata masyarakat. Ya, saya harus tegaskan itu ya, buruk. Ya, walaupun menurut Kompolnas laporan-laporan lebih banyak soal reserse sebenarnya. Nah, yang kedua ini saya mau ngomong institusinya, ya kan? Saya terus terang saja, saya sedih. Biar didengar oleh Pak Benny dan juga Pak Mahfud ya. Saya sedih. Jadi kita harus perjuangkan ini supaya mandatnya Kompolnas ini dinaikin lebih besar. Kalau enggak dibubarin aja menurut saya ya kan. Karena kenapa saya sedih? Orang seperti Pak Benny Mamoto sudah telepon dari awal-awal untuk hati-hati ditangani. Nggak didengerin tuh. Yang nangani ini kan levelnya Polda. Tiba-tiba dia terkejut. Muncul SP3. Saya kira kita nggak perlu kasih kuliah di sini. Ada perkap ini untuk proses apa segala macam ya kan. Pak Benny itu tahu. Kalau lihat dari prosedurnya aja ini udah nggak benar menurut saya. Ya udah nggak benar. Kenapa ini nggak benar? Ya beginilah institusi kepolisian di bidang lalu lintas ini. Akibatnya sekarang kita menghadapi masalah dipertanyakan, terutama yang menyangkut rasa keadilan. Ya. Rasa keadilan itu ada dua loh paling tidak yang selalu muncul di permukaan. Yang pertama substansinya yang kita perdebatkan, apakah ini lalai, ini begini, ini begitu. Ya. Yang kedua prosedur, kalau prosedur udah jelas lah jeblok. Saya mau bilang jeblok udah jelas. Ya, dilihat dari tanggalnya aja udah kelihatan. Apalagi kalau Pak Benny nanti menjelaskan soal komunikasi apa segala macam. Ini kan polisi nih. Ya kan, walaupun sudah pensiunan, polisi di Polda juga kalau nggak salah dia tugasnya. Harusnya kan dia ngerti, ya. Apalagi sudah ada nasihat-nasihat dari Kompolnas. Jangan-jangan memang Kompolnas sudah juga tidak diperhatikan lagi oleh polisi, makanya dia. Tapi kan ada olah TKP bang, ada saksi juga keterangan di lapangan. Ya ternyata harus viral dulu, baru ini semua naik ke permukaan, baru bikin. Emang harus begini, kalau gitu kita korbanin aja dulu semua rakyat supaya ini bisa ada perubahan, begitu caranya. Kan nggak harus begitu menurut saya. Nah, polisinya jangan dibiarin sendiri, harus berubah ya. Salah satu contohnya misalnya ya, cara-cara misalnya pakai mobil siluman itu, ya kan? Kapolrinya, wah sekarang pakai teknologi tilang sudah ada foto apa segala macam. Tapi di lain pihak masih aja itu pakai mobil siluman. Itu kan cara-cara seolah-olah kalau udah ada mobil di situ masyarakat takut, semuanya tertib. Oke, kita kembali ke topik kita ya Pak. Ya, ini justru akar masalahnya yang menyebabkan kenapa persoalan-persoalan ini jadi muncul dan menyerang legalitas dan kewibawaan institusi polisi. Institusi polisi loh, padahal ini problemnya sebenarnya lebih banyak di persoalan lalu lintas. Yang sekarang ini menyesakkan dada kita terutama di Jabotabek. Oke, prosedurnya dianggap bobrok bahkan juga tidak mempentingkan keadilan. Bang Edi, kami minta respon Anda tapi nanti usai jeda, saat lagi untuk Anda.